dipilih oleh orang-orang PKI sebagai tempat pelatihan sampai terjadinya G13 PKI. Kenapa Desa Lubang Buaya yang dipilih, bukan desa yang lain? Ada 3 alasan yang melatar belakangi pemilihan Desa Lubang Buaya. 1. Janji Perdana Menteri Republik Rakyat Cina, saat itu namanya Chon Ilai, berjanji kepada PKI akan memberikan senjata gratis kepada PKI sebanyak 100.000 pucuk senjata. Nomor 2, Desa Lubang Buaya dekat dengan pangkalan militer Halim Perdana Kusuma. Dan yang ketiganya, Desa Lubang Buaya di tengah-tengah perkebunan karet. Asumsi mereka, senjata mereknya Chong masuk ke Indonesia paling cepat dan aman melalui pangkalan militer. Saat sampai di pangkalan militer mau dibagikan kepada anggota PKI, takut kalau menimbulkan iri karena partai politik PKI nomor 4 tahun 55. Kenapa nomor 1, 2, 3 tidak bisa bagi, kok PKI bisa bagi senjata? Akhirnya saat pembagian senjata diadakanlah pelatihan, namanya sukarelawan dan sukarelawati. Siapa yang dilatih? Ada 7 kelompok yang dilatih di sini. 1. Pemuda Rakyat. 2. Barisan Tani Indonesia. 3. Gerakan Wanita Indonesia. Dan keempat, Front Demokrasi Rakyat. 3. Organisasi Buruh PKI. Tahun 65 belum ada organisasi buruh PKI, tapi namanya Jawatan. Jawatan Perkeretaapian, Jawatan Perhotelan, dan Jawatan Pertelekomunikasian. Kenapa pelatihan dibolehkan, kok tidak dilarang oleh Presiden saat itu? Karena Presiden Soekarno berencana menggagalkan negara boneka yang didirikan oleh Inggris, yaitu dengan maksud kita ganyang Malaysia. Siapa yang melatih? Karena yang mendapatkan dukungan pengangkatan atau PKI mengusulkan angkatan kelima, yang mendukung hanya TNI Angkatan Udara, yang melatih pasukan yang mau dikirim ke Ganyang Malaysia adalah semua dari TNI Angkatan Udara. Dulu namanya PGT, Pasukan Gerak Cepat, dipimpin Mayor Udara Sujono. Dan satu lagi namanya P3AU, Pasukan Pengawal Pangkalan Angkatan Udara, yang dipimpin Mayor Udara Gatot Sukrisno. Setelah dilatih di sini, DNA Indet menghadap Presiden. Kami, pemuda-pemudi PKI, telah siap untuk mengganyang Malaysia. Sebelum kami diberangkatkan untuk mengganyang Malaysia, angkat dulu kami menjadi angkatan kelima. Akhirnya Presiden Soekarno meminta bantuan atau saran pendapat kepada Menteri Panglima. Dari dulu sampai sekarang Indonesia cuma punya 3 angkatan, darat, laut, dan udara. Tapi zaman pemerintahan Orde Lama, Presiden Soekarno dibantu 100 menteri. Di TNI diberi 4 menteri. 1 namanya Pangat, Menteri Panglima Angkatan Kepolisian. Pangal, Menteri Panglima Angkatan Laut. Pangat, Menteri Panglima Angkatan Darat. Dan Pangau, Menteri Panglima Angkatan Udara. Dari keempat menteri hanya 2 menteri yang memberikan jawaban. Pangat dan Pangal minta waktu atau abstain. Alasannya biar dapat masukan dari bawah. Menteri Panglima Angkatan Darat sebelum memberikan jawaban mengadakan rapat kerja nasional terhadap perguruan tinggi sepulau Jawa. Hasil rekomendasi itulah digunakan oleh TNI Angkatan Darat menolak keinginan menolak keinginan PKI mendirikan angkatan kelima, yaitu PKI belum punya senjata, masih menggunakan senjata ala kedaerahan, sudah banyak melakukan pembunuhan. Pembunuhan apa yang dilakukan oleh PKI? Mereka menggolongkan 3, basmi, setan-setan desa, setan kota, dan kabir-kabir. Setan desa adalah para kiai, santri, dan tuan tanah. Setan kota atau tadi yang disebut Pak Edi adalah borjuis, orang-orang kaya. PKI sangat benci dengan orang kaya karena dengan kekayaan mereka mempengaruhi orang, bertentangan dengan keinginan mereka. Dan kabir-kabir adalah kapitalisme birokrasi atau pejabat negara yang tidak bisa dipengaruhi, jadi juga musuhnya. Nah, di sini diantaranya adalah pahlawan revolusi nomor 8 dan nomor 8 dan 9, yaitu Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono. Beliau adalah komandan Korem 072 Paman Rumah dan
memberikan tanah atau tanah seluas dan membangunkan rumah. Nah, mereka yang pindah mengatakan, saya orang Lubang Buaya tinggal di Cilangkap, saya orang Lubang Buaya tinggal di Cipayung, saya orang Lubang Buaya tinggal di Setu. Makanya kalau kita berkunjung ke Monumen Pancasila Sakti, jangan menggunakan alamat Jalan Raya Lubang Buaya. Itu adalah arah Desa Lubang Buaya yang lama. Jadi tempat kita adalah Jalan Raya Pondok Gede, nggak pakai nomor itu. Di sana pertama yang dibangun adalah 3 rumah bersejarah, ya. Rumah siapa dan milik siapa nanti saya jelaskan saat kita berkunjung ke TKP. Kedua adalah lapangan Sabta Marga, ya, yang sekarang kita lagi dibangun, ya, dipersiapkan untuk Hapsak, Hari Kesaktian Pancasila. Berikutnya Sumur Tua, dulu milik keluarga Bambang Harjono, dalamnya 12 meter, lebarnya 75 cm, sampai sekarang masih kita pertahankan. Kita beri nama Sumur Maut. Kenapa namanya Sumur Maut? Satu-satunya sumur yang berisikan 6 jenderal, 1 perwira pertama. Kalau sumur isinya jenazah, silakan baca buku yang berjudul Sumur-Sumur Pembantaian, terbitan Jawa Pos, ya. Itu adalah melengkapi dari tadi yang banjir darah. Itu hasil investigasi wartawan Jawa Pos, ya, yang dikeluarkan dengan nama Sumur-Sumur Pembantaian, ya. Selanjutnya patung monumen. Patung ini rencana awal diangkat dari pengangkatan jenazah, tapi pihak keluarga pahlawan revolusi protes. Kami sebagai keluarga melihat aja ngeri, bagaimana orang akan melihatnya. Kami mempunyai foto di rumah, silakan pilih, ya, sebagai pengganti foto pengangkatan jenazah. Makanya fotonya macam-macam, ada yang lagi istirahat, ada yang lagi jalan dan lainnya. Kecuali Pak Yani. Kalau Pak Yani itu adalah maksudkan agar untuk simbol, hai generasi penerus bangsa, ya, kamu harus waspada, hati-hati dan waspada, jangan sampai mengalami peristiwa seperti yang saya alami, diculik, diseksa dan dibunuh di situ tanpa ada atau tanpa tahu apa kesalahan saya. Itulah makanya hanya Pak Yani yang menunjuk ke arah Sumur Maut. Itulah makna dari penunjukan tersebut. Selanjutnya ada 4 mobil bersejarah. Mobil siapa nanti saya jelaskan saat kita berjalan, ya. Selanjutnya dibangunlah Museum Paseban. Museum ini menceritakan kejadian G30 SPKI. Ada 16 diorama, mulai dari rapat-rapat persiapan pemberontakan, pelatihan, penculikan sampai dengan pengangkatan jenazah. Di sana terakhir ada relik pakaian bekas darah, pakaian yang dikenakan para pahlawan saat terbunuh. Dan terakhir Museum Pengkhianatan PKI, ya, ini ada di dalam buku komunis yang diterbitkan oleh Yayasan Kajian Bangsa, ya. Buku 1 sampai dengan buku 3 menceritakan kejadian di lantai 1 sampai pertengahan, ya. 4 dan 6 adalah tentang G30 SPKI dan seterusnya, ya. Nanti saya sebagai ada peletupnya saja, lebih jelas nanti di sini ada yang Bapak yang ikut tim mencetak buku tersebut, itu lebih jelasnya. Tapi saya sebagai pemandu, ya, ikan sepat, ikan gabus yang selalu saya bawa, makin cepat makin bagus. Tapi saya harapkan, ya, kita kesini itu bisa membedakan mana fakta sejarah, mana fakta politik. Kalau kita bicara G30 SPKI, saya yakin politiknya lebih tinggi daripada sejarahnya yang disampaikan kepada kita. Makanya sampai sekarang masih ada orang yang ingin membalikkan tangan, ya. Sejarah itu, ya, mengikuti pemenangnya, itu salah. Sejarah itu adalah berdasarkan fakta, ya. Sejarah itu tidak boleh memihak kalau kita mau belajar sejarah yang utuh. Tapi kalau kita sudah terpengaruh dengan siapa yang membiayai, akan terjadilah seperti itu. Banyak sekali tokoh-tokoh sejarah di Indonesia, terutama Pak Anhar Gonggong. Beda dengan yang lain, Pak Aswin Adam. Bahasa yang dikeluarkan selalu berbeda. Silakan pilih dan rasakan, baru kita lihat kenyataannya, ya. Di Museum Pengkhianatan PKI ada 34 diorama, mulai dari tahun 1945 November sampai dengan penumpasan 12 Januari 1974. Inilah sekelumit yang akan kita kunjungi nantinya, ya. Kita mulai, ya, mohon maaf waktunya karena mepet, kita langsung saja mulai dari sebelah.
01 ini adalah mobil jabatan Pangkostrat Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat yang digunakan oleh Mayor Jenderal Soeharto untuk memimpin penumpasan pemberontakan G30 SPKI. Mobil kedua Bintang 3 AD1 adalah mobil jabatan Menpangat Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani. Saat beliau menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat, beliau mempunyai mobil jabatan sebanyak 3 buah. Satu di Monumen Pancasila Sakti berhubungan dengan peristiwa G30 SPKI. Mobil kedua saat beliau dibunuh di rumahnya, ya, rumahnya itu sekarang menjadi Museum TNI Angkatan Darat, namanya Sasmita Loka. Di sanalah mobil kedua dipajang di depan. Dan mobil ketiga di putra beliau nomor terakhir, nomor 8, yaitu namanya Pak Edi Yani di Jalan Ratu Harhari Jakarta Pusat. Itulah 3 mobil jabatan Pak Yani saat itu. Mobil ketiga truk PN Arta Yasa, ya, P perusahaan negara, Arta Uang Yasa Pembuat alias perusahaan negara pembuat uang, itu orde lama. Di Jakarta Selatan ada pabrik uang saat itu. Orde baru lahir berubah menjadi PT Perum Peruri, pindah di Kerawang. Truk ini dirampas oleh orang-orang PKI, digunakan untuk membawa jenazah Pak DI Panjaitan karena beliau mengulur-ulur waktu, ya. Dikira PKI mengulur waktu biar bala bantuan datang. Beliau dideketin, ternyata di pinggangnya ada sebuah pistol. Beliau ditembak jarak dekat di pelipisnya, otaknya terburai, darahnya tetap keluar. PKI tidak mau menggunakan mobil yang mereka siapkan. Truk itulah yang dirampas digunakan untuk membawa jenazah Pak DI Panjaitan dari Jakarta Selatan menuju Desa Lubang Buaya. Dan terakhir Panzer Serasen. Sekolah namanya Bambang Harjono, istrinya adalah Siningsih. Karena mereka simpatisan anggota PKI, akhirnya rumahnya dijadikan sebagai rumah penahanan dan penyiksaan. Dikatakan rumah penahanan karena 3 jenderal yang terbunuh langsung saat penculikan, yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal MT Haryono, dan Brigadir Jenderal Donald Isakus Panjaitan. Jenazahnya disimpan di rumah ini. Cuman sayang, saksi hidup polisi Suketman tidak pernah menceritakan jenazahnya diletakkan di sebelah mana. Makanya di rumah ini tidak digambarkan 3 jenazah jenderal yang dibunuh. Beliau hanya mengatakan jenazahnya dari mobil diseret dibawa masuk ke dalam rumah itu. Posisi saya 9 meter dari rumah penyiksaan. Saat itu masih gelap, jadi saya tidak bisa melihat letak jenazahnya. Penyiksaan digunakan untuk menyiksa mereka atau para jenderal yang ditangkap dalam keadaan hidup, yaitu Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, dan salah satu perwira salah tangkap, yaitu Letnan 1 Pierre Andreas Tendian. Kenapa mereka disiksa? Biasanya orang kalau disiksa mau mengikuti keinginan yang menyiksa. PKI pengen punya bukti adanya Dewan Jenderal, makanya mereka disiksa sini. Kita lihat dari sebelah timur, Mayor Jenderal S. Parman saat diculik, orang-orang PKI mengatakan diminta menghadap Yang Mulia Presiden Republik Indonesia. Setelah diberi kesempatan berganti baju, bukan dibawa ke istana. Beliau dibawa ke Desa Lubang Buaya, didudukkan di kursi, disodori kertas kosong. Beliau diminta menandatangani kertas kosong. Karena tidak mau menyentuh kertas itu, akhirnya beliau disiksa. Pelipis kanan, pelipis kiri remuk, dipukul dengan popor senjata. Di pinggangnya ada 2 lubang sayatan celurit, gespernya putus, paha kanan atasnya patah. Itu adalah hasil visum dari pengangkatan jenazah. Nah, sampai sekarang ada satu kontroversi di sini, yaitu saat pengangkatan jenazah Mayor Jenderal R. Suprapto. Saat diangkat matanya tinggal sebelah. Hasil visumnya tidak menceritakan kenapa matanya tinggal sebelah. Gerwani mengatakan mereka menyiksa menggunakan benda-benda. Di antaranya di sini diketemukan alat untuk menyadap karet. Ya, kalau alat itu ditempelkan dan ditarik, tidak ada bekas seperti penyiksaan. Ya, itu salah satunya. Kontroversinya pengakuan Gerwani dalam Mahmilub dengan hasil visumnya tidak sinkron. Itulah kontroversinya. Ya, rumah ini sudah tidak asli. Kurang lebih keasliannya tinggal
tinggal 60-70%. Apa yang tidak asli? Semua dari bahan bambu sudah tidak asli. 2, kaca hitam tambahan dari kami dengan maksud apa yang ada di dalam biar tidak kena sinar matahari. Pakaian yang ada di dalam hanya menceritakan kejadian saat itu, karena pakaian aslinya adalah relik pakaian bekas darah, ya. Dan genteng sebagian masih ada yang asli. Tipis lebar itulah yang asli, ya. Yang kuung itu sudah tidak asli. Sedangkan yang hitam ini di atas kaca hitam itu tambahan dari kami, ya. Pelebaran itu tujuan utama. Sebelum kita lanjutkan menuju sumur, mungkin ada yang ingin diperjelas sebelum kita geser ke tempat lain. Udah takut geluduk aja. Kalau tidak ada yang ditanyakan atau diperjelas, kita geser ke arah sumur. Ya, sumur ini dalamnya 12 meter, berdiameter 75 cm. Saat itu namanya sumur tua milik keluarga Bambang Harjono. Digunakan untuk keperluan sehari-hari keluarga Bambang Harjono. Dikatakan sumur tua karena kalau musim kemarau, ya, keluarga Bambang Harjono dulu mengambil, baru yang lain boleh mengambilnya, ya. Dan sumur ini digunakan oleh orang-orang PKI sebagai tempat pembuangan jenazah, bukan mengubur, ya. Kalau kita orang Islam mengubur itu ada 3 prosesi, ya, memandikan, mengkafanin, dan menyolatin. Kalau ini adalah diseksa langsung, diseret dan dibuang ke sini. Jenazah siapa yang dimasukkan pertama? Kata yang mengangkat jenazah, pasukan Kipam KKO TNI Angkatan Laut yang dipimpin Kapten Winanto mengatakan, jenazah yang terakhir kami angkat kemungkinan besar dialah yang dimasukkan pertama. Kalau kita menggunakan asumsi pengangkatan jenazah yang dimasukkan pertama adalah Brigadir Jenderal DI Panjaitan, kedua Letnan Jenderal Ahmad Yani, ketiga Mayor Jenderal MT Haryono. 3 jenderal itulah yang dibunuh langsung di rumahnya masing-masing. Setelah itu baru yang disiksa Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal R. Suprapto, Brigadir Jenderal Sutoyo Seswami Harjo, dan terakhir Letnan 1 Pier Andreas Tendean. Langsung ditutup dengan daun-daun kering, potongan-potongan pohon pisang, peti mesiu, dan terakhir ditanamin pohon pisang. Kenapa menggunakan pohon pisang? Karena pohon pisang tidak mempunyai kambium, makanya pohon pisang tidak mudah layu. Maksudnya biar orang tidak mudah curiga bahwa sumur ini sebagai tempat pembuangan jenazah. Saksi hidup tidak tahu kalau di sini ada sumur. Dia hanya menceritakan jenazahnya diseret ke arah sana. Akhirnya pasukan RPKAD yang dipimpin Mayor CI Santoso mencari jejak sumur dengan menggunakan bayonet atau senjata dengan ujung pisaunya. Menusuk-nusuk tanah di sekitar sini. Sampai siang tidak diketemukan sumurnya. Akhirnya pasukan istirahat makan siang. Saat makan siang itulah sumur ini diketemukan. Saat makan siang ada salah satu prajurit kesendak. Akhirnya dia lari mencari air. Dia menginjak di pohon pisang, kok keprosok. Harusnya kan kepleset, ya. Nah, sambil mengumpat pohon pisangnya digoyang. Kok bisa? Dilaporkan. Lapor, diketemukan tanda-tanda mencurigakan. Akhirnya 8 orang anggota Desa Lubang Buaya diminta menggali sumur ini. Pukul 23.30 2 orang pingsan di dalam sumur. Maaf, maksudnya bukan 2 orang langsung. 1 orang pingsan, diangkat diganti, pingsan lagi. Akhirnya dilaporkan kepada Pangkostrat Mayor Jenderal Soeharto, ya. Beliau malah memberhentikan, takut kalau sumur ini mengeluarkan gas beracun. Akhirnya yang mengangkat jenazah pasukan Kipam KKO TNI Angkatan Laut. Kalau sekarang namanya pasukan Katak Marinir, itu bedanya. Kalau dulu KKO Kipam, ya. Nah, selanjutnya setelah diangkat di sini, jenazahnya dibawa ke Rumah Sakit Gatot Subroto. Di sanalah pakaian yang melekat dalam jenazah digunting. Setelah digunting, dicuci. Selesai dicuci, dijahit kembali dan digunakan bukti dalam sidang Mahkamah Militer. Selesai monumen dibangun, baru dikembalikan ke monumen. Nanti kita lihat, itulah pakaian yang asli dan, ya, itu bukti nyata. Ya, kalau kita ngelihat di YouTube Yayasan Nusantara yang mengatakan monumen Pancasila Sakti, bukti yang masih ada yang perlu dihancurkan. Makanya kita jaga di sini, jangan sampai orang masuk ke sini menggunakan api atau ngerokok, itu tidak boleh. Salah satu alasannya biar tidak menimbulkan konflik, ya. Contoh seperti tadi yang diomongkan Pak Edi, ya, kami terbesar di dunia, ya, nomor 3 Uni Soviet, RSC, dan PKI.
Tapi ada tapinya, ya. Tidak semua orang yang diakui PKI itu anggota PKI. Kenapa? Karena dari tahun 52 sampai kejadian itu orang-orang PKI selalu mengumpulkan masyarakat, ya, yang suka kesenian, termasuk diantaranya adalah orang Bali. Kumpul-kumpul, cap jempol, tanda hadir, diakui sebagai anggota PKI. Makanya orang Bali banyak sekali zaman Pak Harto ditangkap dan dihukum tanpa proses hukum. Kenapa? Datanya ada di PKI. Itu salah satunya. Makanya ya, tahun 2004 sudah terulang. Kumpul-kumpul mau pemilihan, kumpulkan KTP, dapat minyak. Itu data itulah yang terulang sejarahnya, ya. Makanya Pak Prabowo dulu mau sampai manapun tetap kalah. Datanya sudah dikumpulkan duluan sebelum pencoblosan, ya. Ingat, PKI selalu menggunakan 3 politik dan sampai sekarang masih eksis. 1. Desa mengepung kota. 2. Politik belah bambu. Dan ketiganya adalah kabir-kabir. Kapitalisme birokrasi. Kalau kamu nggak dukung saya, lepas dari jabatanmu. Tidak hanya pejabat, PNS bisa lepas baju. Nah, itulah salah satunya eksisnya. Sampai sekarang masih berjalan. Itu. Monggo kita lanjut. 1, 2, 3. Jati biru, biru Pancasila. Ya, itu. Sedangkan 7 sudah almarhum. Sedangkan yang mengangkat jenazah pasukan Kipam KKU TNI Angkatan Laut, 7 sudah meninggal semuanya. Dulu Kapten Yunanto pemimpinnya, beliau meninggal dunia, pangkatnya bintang 3. Ya, tapi yang mengangkat terakhir atau yang meninggal dunia terakhir itu tahun 2021, namanya Pak JF Kondo, itu ada di Banyuwangi, dan Pak Sukimin ada di Sidoarjo, ya. Itu peninggal terakhir, ya, Januari dan Maret meninggalnya, ya. Itu tempat tidur yang asli itu ada di sana, ya, besinya utuh, ya. Sedangkan ini masih kita pertahankan, tapi ini sudah rapuh. Makanya kadang-kadang kita tidak boleh duduk di kursi ini dan lain sebagainya karena sudah sangat rapuh. Ya, rumah ini adalah ada yang ada di sini masuk cagar budaya. Tapi karena rumah ini tiap tahun kita bersihin, ya. Sedangkan cagar budaya kan tidak boleh direhab. Makanya tulisan cagar budaya tidak pernah kita pasang. Ya, alasannya karena tiap tahun kita memperbaikin seperti ini, ya. Kalau ini di sini kalau tidak dibetulkan hancur, ya. Lantainya masih asli tapi tidak semuanya lantai yang masih asli. Setiap yang pecah kita siram dengan semen. Itu makanya tembel-tembelannya berbeda-beda. Ya, kita lanjutkan menuju rumah ketiga. Ya, rumah ketiga ini adalah dulunya milik seorang janda, namanya Ibu Amroh. Mata pencariannya jualan keliling. Nah, beliau juga sama diusir dari rumahnya dan rumahnya digunakan sebagai tempat memasak. Rumah ini sudah tidak asli karena rumahnya sudah rapuh. Ya, kita sebagai pengelola takut kalau runtuh. Selalu dikunjungi para pelajar dan mahasiswa. Pengunjung di sini mulai dari TK sampai dengan, ya, PIM tingkat 2, ya, zaman dulu. Kalau sekarang nggak tahu namanya PIM 2 itu, ya. Nah, rumah ini tidak asli. Tiang-tiangnya sudah kita ganti dengan tiang beton. Yang asli tinggal meja, kursi, peralatan dapur dan tempat tidur. Kalau ada marmer, zaman dulu rumahnya nggak ada marmernya. Tapi Presiden Soeharto kalau memperingati Hari Kesaktian Pancasila, beliau akan keliling. Nah, saat itu lumpur atau tanahnya berlumpur. Makanya pecahan sisa pembangunan ditaruh di tengah-tengah sebagai jalan beliau mengontrol, ya. Jadi yang asli tinggal meja, kursi, peralatan dapur dan tempat tidur. Peralatan dapur bukan milik Ibu Amroh tapi milik TNI. Sedangkan milik Ibu Amroh tinggal tungku dan dandang karena beliau diusir. Ya, ini asli yang digunakan saat memasak. Kencing dan ininya. Itu untuk masak beras dan ini untuk sayurnya. Ya, lanjut kita menuju truk PN Artayasa. Ya, yang sudah di situ nggak apa-apa, Bu, lewat sini pintu samping, ya, nggak apa-apa, lewat sini terus, ya.
Barang bersejarah nih. Orang PLN PPSU ya. Sejarah. Ya, kita lanjutkan, kita menuju ke truk PN Artayasa, perusahaan negara pembuat uang. Ya, truk ini buatan Amerika Serikat DAX 500, buatan tahun 1960. Oleh perusahaan negara pembuat uang, truk ini digunakan sebagai mobil antar jemput karyawan. Pukul 3 pagi tanggal 1 Oktober 1965, ya, sampai di Jalan Iskandar Shah, truk ini dirampas oleh orang-orang PKI, digunakan untuk memindahkan jenazah Pak DI Panjaitan dari Jakarta Selatan menuju Desa Lubang Buaya. Ya, truk ini tidak asli karena truk aslinya tidak pernah diketemukan seri mesinnya. Ya, nah akhirnya kita mencari mobil yang sama, truknya sama, buatan sama, semuanya sama. Cuman yang tidak asli karena seri mesinnya tadi tidak diketemukan. Ya, jadi mobil ini bukan replika, tapi mobil pengganti. Ya, replika itu dibuat ulang. Kalau ini bukan dibuat, sudah terbuat dari dulunya. Ya, itu aja bedanya. Lanjut, kita menuju ke Museum Pengkhianatan PKI. Ya, selama tidak ada teguran kita jalan terus. Dah, ya, makasih. Ya, Bapak Ibu serta saudara mahasiswa semuanya, ini adalah market Desa Lubang Buaya, luasnya 5 hektar, ada 13 rumah sebelum kejadian G30 SPKI. Bentuk bangunannya kurang lebih seperti ini. Tinggal 3 rumah yang kita lihat tadi, yaitu rumah penahanan penyiksaan, pos komando dan dapur umum. Sumur tua, ya sekarang menjadi sumur maut. Nah, inilah market Desa Lubang Buaya. Setelah dibangun menjadi monumen Pancasila Sakti, sekarang luasnya menjadi 14,6 hektar. Jadi perkebunan karet sebelah barat dan sebelah utara masuk ke wilayah monumen Pancasila Sakti. Ya, tadi saya bilang Lubang Buaya adalah nama desa. Bagaimana cerita Lubang Buaya? Di Kali Sunter itulah cerita asal Desa Lubang Buaya. Konon di kali itu banyak dihuni buaya. Kebiasaan buaya kalau mau bertelur ganas dengan moncong buaya mendalami kali. Kata orang Jawa membuat kedung, kata orang Betawi membuat kobangan. Dengan maksud kalau ya airnya berkurang, ikannya ngumpul di sana, memudahkan buaya menangkap ikan untuk memberikan makan kepada anak buaya. Ternyata musim kemarau ikannya ngumpul di sana, banyak orang yang menangkap ikan, buayanya sewot. Saya yang kerja kok kamu yang makan gitu. Ya, akhirnya dimakan buaya. Karena terlalu sering orang dimakan buaya, akhirnya dikasih peringatan, awas kobangan berbahaya. Lama-kelamaan jadilah nama Desa Lubang Buaya. Cerita ini kita ambil dari saksi hidup ya 3 generasi yang pendiri Yayasan Yusufiyah. Tapi kalau Datuk Banjir dari Pangeran Sarip, saya tidak mempunyai rekomendasinya. Jadi ini adalah ya Yayasan Yusufiyah ya generasi ketiga yang bercerita masalah ini. Itu. Sampai di sini mungkin ada yang ingin diperjelas kembali. Kalau tidak kita lanjut ke dalam. Ya. Ya, ini Museum Pengkhianatan PKI digagas oleh Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto sebelum menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menceritakan perilaku atau sepak terjang Partai Komunis Indonesia. Ini namanya ruang intro, singkatan dari informasi foto. Di sini ada 3 foto kompilasi. Salah satunya di sebelah kanan saya, ini adalah menceritakan di Desa Kenongorejo, Kabupaten Magetan. Anak Bupati Magetan mencari bapaknya. Bapaknya diculik PKI, tidak pernah pulang. Di Desa Kenongorejo diketemukan 3 sumur. Setelah digali isinya 76 jenazah, 85 jenazah dan 120 jenazah. Setelah divisum, ternyata jenazah Bupati Magetan tidak diketemukan. Akhirnya fotonya dikirim ke Mabes TNI, kita pajang di sini sebagai korban keganasan pemberontakan PKI di Madiun. Kejadiannya di Madiun, saksi hidup ya banyak, tapi foto tidak ada. Makanya kita menggunakan foto yang ada ya ini. Sedangkan foto yang ada di depan kita ini adalah proses pengangkatan jenazah pada tanggal 4 Oktober 1965. Pasukan Kipam dan pasukan RPKAD di briefing oleh Pangkostrat sebelum masuk ke dalam sumur dalam pengangkatan jenazah. Diturunkan dengan menggunakan tali masuk ke dalam sumur. Foto nomor 1, talinya dipakai untuk menarik jenazah. Kata yang mengangkat jenazah, dalam pengangkatan jenazah ada 2 versi. Jenazah yang masih keras langsung talinya dililitkan di badannya dan ditarik. Jenazah yang sudah rusak
dililit dengan kainnya yang baru diikat. Ya, foto nomor 2 jenazah di atas sumur. 3 dan 4 peti jenazah datang langsung dimasukkan dan dibawa ke Rumah Sakit Gatot Subroto sampai sore hari, kurang lebih jam 2. Setelah itu baru disemayamkan di markas besar TNI Angkatan Darat. Ya, pukul 5 pagi persiapan berangkat menuju ke Taman Makam Pahlawan. Dilepaskan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Dan yang menerima jenazah, mohon maaf, kira-kira ada yang tahu nggak yang menerima jenazah di Taman Makam Pahlawan? Selama ini kita tidak pernah menanyakan dan tidak pernah lihat sejarah. Ternyata yang menerima jenazah pahlawan revolusi adalah Dr. Subandrio. Sedangkan Dr. Subandrio yang menfitnah TNI Angkatan Darat. Apa? Surat Bilqis itu adalah Subandrio. Ya. Dr. Subandrio dilepaskan oleh Gus Dur dalam sidang Mahkamah Militer setelah reformasi. Ya, Gus Dur sebagai presiden tahun 1999, 3 tokoh PKI dilepaskan. Siapa dia? Dr. Subandrio, Kolonel Latif dan Sirsan Bungkus. Kenapa dilepaskan? Itulah enaknya jadi presiden, mempunyai hak prerogatif. Ya, tidak semua orang boleh tahu kebijakan presiden itu. Nah, ini adalah menggambarkan sidang Mahkamah Militer. Nomor-nomor yang ada di foto itu adalah menggambarkan keterangan di sebelahnya. Siapa dia kejadian itu. Ya, kita lanjutkan diorama nomor 1. Diorama nomor 1 November 1945 di Karisidenan Pekalongan ada 3 kabupaten, Tegal, Brebes, dan Pemalang. Mereka yang dimaksud mereka itu adalah pemuda, ya. Angkatan Muda Indonesia dan Angkatan Muda Republik Indonesia. Mereka mulai menghasut warga agar tidak percaya terhadap pemimpinnya. Apa fitnahnya? Zaman Belanda dia pemimpinnya, zaman Jepang dia pemimpinnya. Setelah kita merdeka masih dia, kapan giliran kita? Setelah dia tidak dijaga oleh warganya, malam hari mereka diculik dan dibunuh di Desa Talang sebagai tempat pembantian tokoh-tokoh masyarakat di 3 kabupaten, Tegal, Brebes, dan Pemalang, atau Karisidenan. Ya, 3 daerah tadi. Lanjut, diorama nomor 2 adalah menceritakan kejadian di Lebak, Banten. R. Hadinangun karena tidak bisa dipengaruhi oleh orang-orang PKI, akhirnya mereka diculik dan dibunuh. Jenazahnya dilemparkan ke Sungai Cimaca. Diorama nomor 3, mereka membuat huru-hara, penculikan, perampokan, dan pembunuhan. Di Desa Maut diketemukan salah satu tokoh masyarakat yang terbunuh oleh orang-orang PKI, yaitu Otto Iskandar Dinata. Itulah peristiwa di Tangerang Selatan. Diorama nomor 4 adalah menceritakan kejadian di Cirebon. Hotel Repik sebagai tempat istirahat orang-orang PKI diserbu oleh TRI. Ya, asal-usulnya adalah dalam rangka memperingati pasukan merah, PKI mendatangkan bala bantuan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Merasa kuat mereka berani melucutin ya markas TRI atau Tentara Republik Indonesia, Sah Bandar dan lainnya. Tidur di Hotel Repik. TRI mengultimatum, kalau tidak mau mengembalikan senjatanya saya akan membalas. Karena dia tidak merespon ultimatum, ya akhirnya Hotel Repik diserbu oleh Tentara Republik Indonesia. Diorama nomor 5 adalah menceritakan kejadian di Langkat. Indonesia sudah merdeka, tapi di Langkat masih berbentuk kerajaan dan kesultanan. Ya, Osman Parinundri dan kawan-kawannya membuat huru-hara dengan cara mengadakan revolusi sosial. Ya, negara Indonesia adalah negara kesatuan, tidak ada lagi negara ya yang tergantung di dalam kerajaan atau kesultanan. Ya, akhirnya 9 kesultanan di Langkat berhasil dihancurkan oleh PKI dengan nama revolusi sosial. Tokoh-tokoh kesusastraan banyak yang terbunuh di sini. Diorama nomor 6 dalam rangka ya mengurangi kekuatan dukungan pemerintah ya. Nah, di Delanggu, Klaten, Jawa Tengah di sana ada pabrik karung goni. PKI melalui Sapubri dan Sopsi mengajak buruh yang ada di sana mogok kerja sehingga pemerintah kehilangan dari pendapatan penjualannya. Diorama nomor 7 dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ketiga di Surakarta diadakan pameran pembangunan. Salah satu setanya dibakar oleh orang-orang PKI dan menimbulkan kepanikan. Ya, di sebelah kanan kiri kita ada foto pendukung dari surat kabar saat itu sebelum terbakar dan setelah terbakarnya.
Diorama nomor 8, setelah berhasil merebut gedung Karisidenan Madiun, Musa dan Amir Sarifuddin memproklamasikan berdirinya negara Soviet Republik Indonesia. Mereka mengatakan siapapun orangnya yang tidak mau menyetujui lahirnya negara Soviet Republik Indonesia boleh dibunuh. Banyak sekali ya jenazah-jenazah berkelimpangan di sana. Dan diorama nomor 9 adalah menceritakan kejadian di Ngawen, Blora, Jawa Tengah. Ada sebuah distrik polisi yang diserbu oleh orang-orang PKI. Sebanyak 24 polisi disekapnya. 7 yang masih muda-muda dieksekusi mati dengan cara dilucutin bajunya, disiksa, dijepit dengan 2 bilah bambu dan dimasukkan ke dalam lubang sepiteng. Berarti ini Bloranya itu di tempat kotanya, Mas? Kalau Blora kan kecil, ya. Kalau di kita hanya kampung, ya. Makanya, Saya orang tua. ya, Cepunya masih Bloranya yang aslinya, ya. Kalau Cepu kan baru, Iya. gedenya gitu loh. Itu Bloranya. Ya, kita lanjutkan. Diorama nomor 10 adalah di Goranggaring, ya. Goranggaring itu nama wilayah. Di sana ada pabrik gula. Ya, pabrik gula itu dikuasai oleh orang-orang PKI dan digunakan sebagai tempat penahanan dan penyiksaan. Siapa korbannya? Salah satunya adalah pesantren Takran. Itu ada di sini dan diduga ya Bupati mana tadi? Bupati lupa. Bupati yang tadi dicari anaknya Magetan, ya, jenazahnya diketemukan di sini karena TNI menyerbu ke sini, ya. Setelah dikuasai ternyata semuanya sudah jadi jenazah itu, ya. Sampai sekarang pabrik gula ini nggak ada yang berani membangun. Kalau kita pernah melihat film yang namanya Tukul Jalan-Jalan, ya, beliau nggak berani masuk ke sini. Jadi Tukul Jalan-Jalan 2 kali gagal masuk ke daerah sini dan Monumen Pancasila Sakti, ya, mental terus itu ceritanya, ya. Kalau kita lihat di dalam film tayangan mereka, Mr. Tukul Jalan-Jalan. Kita lanjutkan. Diorama nomor 11 adalah menceritakan di kaki Gunung Wilis di Desa Soko, pasukan TNI yang dipimpin Kolonel Gatot Subroto akhirnya berhasil mengepung pasukan PKI, ya. Akhirnya mereka melarikan diri 2 posisi, satu ke utara dan satu ke Semarang. Nah, ke utara dipimpin oleh Muso. Nanti kita diceritakan di diorama nomor 13, dan yang ke Semarang dipimpin oleh Amir Sarifuddin. Ini yang ada filmnya itu ya, Pak? Ada film dokumenternya itu. Semuanya kejadian ada film dokumenternya, tapi terpisah, tidak masuk di 13 PKI. Ya, nah di sini adalah ya Amir Sarifuddin. Perlu saya jelaskan, saat Indonesia lahir dia adalah Menteri Penerangan, ya. Terus dia menjadi Menteri Pertahanan, memasukkan perwira politik. Nah, di sanalah pecah menjadi KMB, Markas Besar Kepolisian, pangkatnya Brigadir Jenderal, Mayor Jenderal, dan Propolit juga Mayor Jenderal. Jadi bentrok kekuasaan, pecah, ya. Nah, sedangkan market yang kedua ini adalah proses perjalanan pasukan TNI yang dipimpin Kolonel Gatot Subroto. Setelah mendapatkan perintah dari Presiden Soekarno, beliau memberangkatkan pasukan dari 3 penjuru, utara, barat, dan selatan. Sedangkan dari timur, pasukan dipimpin oleh Kolonel Sutarto, dan akhirnya Kolonel Sutarto terbunuh oleh PKI di perebutan atau pertentangan antara Panembahan Pasopati dan Lonmat Siliwangi. Itu sejarahnya. Ya, kita lanjutkan diorama nomor 12. Binus adalah daerah, ya, kekuasaan PKI dalam pemberontakan PKI di Madiun. Namun setelah TNI berhasil menerobosnya, mereka ingin menghilangkan jejak dan membantai seluruh warga di sana. Ya, banyak sekali bukti-bukti yang kita temukan di sana. Ya, di antaranya adalah kresek dan lain sebagainya. Itu tempat sumur, tempat pembantaian. Sedangkan diorama nomor 13 adalah akhirnya pemimpin pemberontakan PKI dikepung, ya. Setelah dikepung di daerah Soko, berhasil merebut salah satu mobil polisi. Di tengah jalan kehabisan bensin, dia masuk ke dalam perkampungan, ya. Ternyata kampung itu telah dikuasai oleh TNI. Musuh diminta menyerah, malah menembak ke atas. Dibalas oleh TNI, akhirnya Musuh diketemukan mati terbunuh pada tanggal 31 Oktober 1948 di Desa Semanding, Ponorogo, Jawa Timur, Dukuh Ninten. Kita lanjutkan diorama nomor 14 menceritakan kejadian di Tirtomoyo, Gunung Kidul. Mereka menculik tokoh-tokoh masyarakat, ya. Di sini adalah
tokoh-tokohnya banyak dari Muhammadiyah. Ya, silakan baca. Banyak sekali tokoh-tokoh Muhammadiyah yang banyak terbunuh. Nah, salah satu tokohnya mengatakan lebih baik saya mati daripada menjadi anggota PKI. Akhirnya PKI meracunin mereka dan jenazahnya dipajang di tempat-tempat tertentu dengan maksud siapa yang berani menolak keinginan PKI akan mengalami nasib serupa. Ya, ini adalah dalam teori perang, ya, cyber war atau menakuti musuh dengan, ya, kekuatan. Diorama nomor 15 ini adalah menceritakan kejadian Amir Syarifuddin, ya, lolos dari pengepungan pasukan PKI. Dia melarikan diri ke arah Semarang. Sampai di daerah Purwodadi, Jawa Tengah, mereka bersembunyi di Gua Macan. Ya, di Gua Macan itulah mereka dikepung oleh pasukan TNI. Tidak ada orang yang bisa mengirimkan makanan maupun minuman. Akhirnya dia menyerahkan diri dan diadili di kota gede Yogyakarta dengan hukuman mati. Diorama nomor 16 untuk, ya, memecah perhatian pemerintah tentang kejadian di Solo dan Madiun. Di Jakarta Utara mereka membuat ontran-ontran dengan menyerbu markas besar kepolisian di Cacing, ya, Cilicing Raya. Diorama nomor 17 adalah menceritakan peristiwa Tanjung Morawa, bekas perkebunan yang ditinggalkan oleh penjajah oleh pemerintah Republik Indonesia ingin dijadikan sebagai lahan percontohan pertanian. Saat mengerjakan lahan itu orang-orang PKI datang dan mengatakan tanah ini adalah milik nenek moyangnya. Terjadilah peristiwa Tanjung Morawa, ya. 2022 kemarin sudah beres karena Jokowi memberikan surat sertifikat gratis. Jangan ketawa dong, Pak. Ntar sampai masuk daftar. Jangan senyum-senyum di kaca, dibalas ntar. Iya, senyumnya ngikutin sebabnya. Lubang buaya. Banyak kayak gile. Ya, kita lanjutkan. Ini adalah barang-barang rampasan terhadap PKI yang ada di Kalimantan Barat. TNI berhasil merebut bendera GPRS, yaitu bendera Gerilyawan Rakyat Sarawak, seragam paraku pasukan rakyat Kalimantan Utara, dan ada beberapa perangko yang berhasil diamankan. Bang Yudis. Diorama nomor 18 dalam Kongres PKI yang kelima menghasilkan 3 metode kombinasi bentuk perjuangan. Bagaimana PKI menguasai buruh, bagaimana PKI menyusup ke lingkungan TNI, dan bagaimana PKI menguasai parlemen. Dari tahun 54 sudah digagas 3, ya, Kongres kelima di Jakarta. Diorama nomor 19. Dalam suatu peristiwa, DNID mengatakan pemberontakan PKI di Madiun adalah kesalahan Perdana Menteri Dr. Andes Muhammad Atta. Ya, silakan baca perjanjian Linggarjati dan RERA akan nyambung di sini. Nah, untuk itu DNID harus berhadapan dengan sidang pengadilan untuk mempertanggungjawabkan statementnya. Berarti itu yang belum kejadian di Jakarta itu ya, Pak? DNID itu? Belum. Oh. Tapi kan tahunnya beda. Ya, jadi itu setelah dia mengambil pimpinan, ya, dia kan bikin kritik autokritik, ya, menyeleksi kegagalan-kegagalan untuk disempurnakan. Banyak sekali taktik dia. Diorama nomor 20. PKI ingin mendapatkan dukungan lebih banyak dari masyarakat. Makanya dia mengadakan, ya, kampanye kebudayaan dan memasukkan Lekra menjadi anggota PKI. Ya, setelah banyak dokumen barulah dia mengatakan saya terkuat di dunia. Setelah, ya, atau nomor 3 di dunia. Setelah Uni Soviet, RRC, dan kita sendiri Indonesia. Diorama nomor 21. PKI merasa, ya, TNI Angkatan Darat terlalu kuat karena mempunyai perwakilan sampai di desa-desa. Untuk itu PKI ingin membubarkan Babinsa. Setelah reformasi, Babinsa tidak dibubarkan, tapi keluarlah Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004
ya teritorial TNI disunat di sana. Makanya kalau di kota ada berantem, TNI nggak ada yang turun, karena kalau dia menggunakan baju turun ke sana, dalam undang-undang itu dia sebagai provokatornya. Ya, makanya kalau ada berantem antar kota atau di kota, TNI nggak akan turun, itu salah satunya. Diorama nomor 22 di Kanigoro, sebuah pesantren yang lagi melakukan training center, ya dibubarkan paksa oleh orang-orang PKI. Silakan baca buku tentang ya peristiwa Manikebo di sini, ya. Jadi orang elit kalau tidak berani bertindak tegas, gantilah kamu menggunakan sarung. Itu adalah inti Manikebonya. Diorama nomor 23, peristiwa Bandar Betsi. Peltu Sujono yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menjaga lahan perkebunan karet dan ada traktor yang tergelincir, diketemukan kepalanya terbelah karena dikeroyok pemuda rakyat Barisan Tani dan Gerakan Wanita Indonesia. Kalau sekarang di Pemantang saya antar, ya. Tahun 2012 ada seorang pemuda viral di medsos, naik di atas kepala dari Peltu Sujono, ya SMP. Oh, kirain nanya. Lanjut, diorama nomor 24 adalah PKI merayakan hari jadi yang ke-45 di Istora Senayan Jakarta. Ya, tadi yang disampaikan oleh Kamon, ya. Istora Senayan Jakarta ini adalah pembangunan dari Uni Soviet, biaya dan tenaganya, ya, dan insinyur semuanya, ya. Dan Indonesia adalah negara utama Uni Soviet. Satu-satu negara yang mempunyai kapal besar dari Rusia hanya Indonesia, yaitu kapal Irian. Sekarang hilang, tenggelam di Pulau Jawa, jadi rongsokan. Diorama nomor 25, kantor Gubernur Jawa Timur diserbu oleh orang PKI yang dipimpin oleh Gerwani, istri dari Wali Kota Surabaya. Diorama nomor 26, pasukan RPKAD yang dipimpin Kolonel Sarwo Edi Wibowo berhasil merebut kembali Radio Republik Indonesia. Diorama nomor 27, Komandan Korem 072 Pamungkas karena menolak diangkat sebagai Dewan Revolusi Daerah akhirnya diculik dan dibunuh. Ya, di ujung sana itulah kunci mortir yang dipakai untuk membunuh ya Kolonel Katangso dan Letko Sugiono. Itu yang aslinya. Diorama nomor 29, para pelajar dan mahasiswa ya menuntut kepada Presiden Soekarno agar mengambil sikap tegas terhadap PKI. Mereka demo di lapangan Banteng yang tergabung dalam Kami Kapi dan lainnya. Diorama nomor 29, akhirnya DNID tertangkap di Surakarta tanggal 22 November 1965 dalam perjalanan menuju Yogyakarta ditembak mati oleh Kolonel Yasir Hadibroto dan timnya dengan alasan Pak Yani adalah guru revolusi saya atau guru apa namanya, pelatih perang dia. Diorama nomor 30, sidang Mahkamah Militer. Jadi saya perlu jelaskan, G30 SPKI itu pelakunya atau pemimpinnya ada 3. DNID sebagai perencana, Sam Kamaruzaman sebagai instrukturnya atau pembagi manajemennya, dan pelaksana di lapangan adalah Letkol Untung Samsuri dari Cakra Birawa. Diorama nomor 31 adalah setelah menerima surat perintah 11 Maret pukul 6 pagi, Mayor Jenderal Soeharto membubarkan PKI sebagai partai terlarang. Di Bundaran HI sore hari, dukungan dari rakyat Jakarta mengatakan membubarkan atau mendukung pembubaran PKI sebagai partai terlarang. Ini kejadian Super Semar, Pak? Iya, setelah Super Semar, kan lihatin tahunnya. Ya, 11 Maret ini sehari setelah surat perintah 11 Maret. Jadi sore hari. Diorama nomor 32, orang-orang PKI yang gagal dalam pemberontakan di Jakarta, mereka melarikan diri. Juli 1968, ya, mereka mengadakan lagi, berkumpul lagi di Blitar Selatan dengan nama PKI Gaya Baru. Pangdam 5 Brawijaya menumpasnya dengan sandi Operasi Trisula. Kenapa? Karena di Blitar banyak gua sambung menyambung dan di tengah gua ada sungai besar. Untuk itu diadakan penggerobekan berulang. Makanya namanya ya Trisula, itu senjata yang mempunyai ujung pisau lebih dari 1. Diorama nomor 33, orang-orang PKI yang telah selesai menjalani hukuman di Pulau Nusa Kambangan, ya, di Purwodadi dipimpin oleh Irawan Mani, mereka berkumpul kembali dan ingin melanjutkan perjuangan mereka, ya, menyusun 3 batalion gerilya bermobil dan pasukan lainnya.
satu ke batalion atau 3 batalion tersebut. 12 Januari 1974, pemimpin pemberontakan PKI di Kalimantan Barat akhirnya diketemukan tewas dalam baku tembak. Ini adalah akhir perjuangan PKI. Setelah Januari 1974 sudah tidak ada nama PKI, menjadi OTB, organisasi tanpa bentuk dan lainnya. Nah, di sebelah kanan kita ada 2 foto kompilasi. Satu adalah pelepasan dan iring-iringan menuju ke Taman Makam Pahlawan. Sebelah kiri penyambutan dan memasukkan jenazah ke liang lahat. Ya, ini adalah akhir perjalanan kita di Museum Pengkhianatan PKI. Kita lanjutkan Museum Paseban. Wah, ada yang baru keluar. Pemberontakan. Turunnya ke belakang, Bu. Bu. Turunnya ke belakang, bukan ke depan. Ya, balik lagi, ya. Ya. Rapat-rapat persiapan pemberontakan mereka mengadakan rapat sebanyak 16 kali. 6 kali dengan CDB, Sentral Komando Daerah, ya, dan 10 kali dengan TNI Progresif alias TNI yang diperalat oleh PKI. Diorama nomor 2 adalah pelatihan yang di Desa Lubang Baya. Ada 7 pelatihan. Ini adalah satu dari ke-7 pelatihan yang dilakukan oleh PKI di Desa Lubang Buaya. Diorama nomor 3, ya, kurang lebih pukul 5 pagi mereka mulai menghilangkan jejak dengan cara membuang jenazah ke dalam sumur. Ya, setelah diangkat jenazahnya mendekati sumur, ya, tinggal tangan dan kepalanya dilepaskan, tinggal kaki yang dipegang. Diorama nomor 3, pasukan RPKAD yang dipimpin Mayor C.I. Santoso mengepung lapangan terbang Halim Perdana Kusuma dengan maksud agar tidak digunakan untuk melarikan diri tokoh-tokoh PKI. Baunya masih. Diorama nomor 5 ini adalah menceritakan pengangkatan jenazah pada sumur tua di Desa Lubang Buaya. Hampir sama kejadian dengan foto kompilasi yang masuk ke Museum Pengkhianatan PKI. Ya. Dan diorama nomor 6 adalah pelepasan jenazah menuju ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Diorama nomor 7 sampai dengan 14 adalah proses penculikannya. Jenderal Abdul Haris Nasution, ya, berhasil meloloskan diri dengan cara melompat pagar di belakang rumahnya. Kebetulan belakang rumah beliau adalah rumah dinas Kedutaan Besar Irak. Ya, ini foto Ade Rema Suryani, ada bayangannya. Jadi ini bayangannya, karena ketembaknya kan di dalam rumah, ini di belakang rumah. Jadi maksudnya saat di atas pagar itulah beliau bayangannya. Kalau saya melarikan diri, bagaimana dengan anak istri saya? Ya, jadi ceritanya itu begitu. Diorama nomor 8 adalah pembunuhan terhadap Menteri Panglima Angkatan Darat. Ya, setelah memukul salah satu anggota Cakrabirawa, akhirnya beliau ditembak dari belakang saat menutup pintu. 3 langkah dari penutup pintu, beliau ditembak dengan senjata Thompson. Sedangkan diorama nomor 9, ya, Mayor Jenderal Raden Suprapto, beliau saat itu lagi sakit gigi. Beliau melukis Museum Yogyakarta. Ya, saat itulah beliau diserbu atau disergap, dibawa ke Desa Lubang Buaya masih menggunakan sarung dan hem kotak-kotak. Diorama nomor 10 adalah pembunuhan terhadap Mayor Jenderal M.T. Haryono. Pukul 2 pagi beliau baru pulang dari Istora Senayan Jakarta rapat. Ya, pukul 3 rumahnya dikepung oleh orang-orang PKI, istrinya yang membangunkan, istrinya yang menerima tamu tersebut. Nah, beliau curiga, akhirnya beliau berhasil merebut salah satu senjata anggota PKI, akhirnya beliau ditembak saat perebutan senjata itu. Diorama nomor 11 adalah menceritakan tentang penculikan terhadap Mayor Jenderal S. Parman dengan alasan dipanggil menghadap Yang Mulia Presiden Republik Indonesia. Ya, mohon maaf nanti kalau kita menuju ke pakaian bekas darah ada di sini. Wah, satu hilang tulisannya. Isengnya kenceng. Tapi sebenarnya mereka ini yang jadi penembak ini bukan tentara, Pak? Tentara. Oh. Jadi
yang menculik itu timnya banyak sekali. Ada Cakrabirawa. Cakrabirawa itu 3 pasukan ya. Ada polisi, darat, laut, dan udara. Jadi kalau sekarang Pas Pampres, kalau dulu Cakrabirawa. Jadi pasukan elit dari masing-masing. Gitu loh. Berarti itu Cakrabirawa itu bukan lahirnya Kostrad itu? Bukan. Jadi Cakrabirawa itu pelindung presiden. Ya. Lahirnya Pas Pampres. Iya, sekarang jadi Pas Pampres, kalau dulu Cakrabirawa. Jadi Cakra itu adalah roda berputar. Kalau pernah nonton wayang, senjatanya Kresno adalah cakra manggilingan, panah yang ada ada gearnya, ya. Siapapun yang kena akan hancur. Makanya sekarang dipakai sniper. Sniper itu pelurunya berputar. Makanya sekuat apapun orang itu akan tembus tulangnya karena pelurunya berputar. Itu. Nah, presiden itu selalu dikelilingin cakra itu. Kalau kita bilang ring. Ring 1 itu adalah jaketnya presiden. Makanya ada orang yang pakai batik dan lain sebagainya. Kalau ada apa-apa, dialah yang terbunuh duluan. Itu makanya ring 1. Ring 2, ring 3 itu adalah ya sniper, nggak kelihatan. Nemplok tembok jadi tembok, nemplok jadi tembok. Itu ada sniper, jadi nggak kelihatan. Yang kita lihat hanya 675. Ya, 67 yang paling banyak di pinggir jalan. Ya, 65 sudah mulai galak, deket Bajul. Ya, wilayah ini nggak boleh masuk tendang, nggak ada pertanyaan. Ya, itu adalah ring namanya. Ya. Itu nggak selamanya petani sama gue. Ya, nggak selamanya petani gitu, Pak. Oh, tergantung. Itu ring 3 dan ring 4 itu menyamar, jadi sudah mendekati. Ada orang pedagang, ada, jadi itulah tugasnya. Ya, tugas dia melindungi presiden tuh. Kalau pengen menyerap, ada yang jadi petani, kalau wilayah itu yang dicurigai. Penjual, kalau dia wilayah itu ada yang dicurigai, dan gitu selalu, ya, gitu. Kalau ini adalah pembunuhan terhadap Pak D.I. Panjaitan. Karena mengulur-ulur waktu, beliau kan, ya, beliau di Jakarta Selatan, ya. Karena mengulur-ulur waktu, ya, minta waktu untuk berdoa. Setelah waktu berdoa dikasih, minta waktu ganti baju. Ya, waktunya habis jenderal, didekati ternyata di pinggangnya ada sebuah pistol, makanya beliau ditembak jarak dekat di pelipisnya. Itu penculikan terhadap ya Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, kakaknya tokoh PKI Sakirman. Silakan baca. Penculikan terhadap Letnan 1 Tier Andreas Tendean karena gantengnya mirip dengan Pak Nasution, ibunya orang Prancis, bapaknya orang Manado. Sekilas mirip dengan Pak Nasution, ditangkap PKI dikira Pak Nasution. Dan pembunuhan terhadap Letnan Tier Andreas Tendean. Dan terakhir adik Irma Suryani ya dibawa menuju ke rumah sakit. Ya, kita menuju ke pakaian bekas darah. Ini adalah pakaian bekas darah atau relik pakaian bekas darah. Semua yang ada di ruangan ini adalah asli. Ada yang diambil dari jenazah dan ada yang diambil dari rumah. Saya ceritakan mulai dari ya foto pengangkatan jenazah Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Ini foto pengangkatan jenazah pada tanggal 4 Oktober. Saat diangkat jenazahnya beliau mengenakan baju tidur, namanya kimono batik. Diketemukan ikat tangan, ikat kaki, ikat kepala, cincin kawin, jam tangan, hasil visumnya. Ya, TNI menambahkan riwayat singkat, kapan beliau dilahirkan, di mana beliau dilahirkan, dan jabatan apa saja yang pernah diemban saat beliau menjadi anggota TNI. Ya, dan buku ya hasil rapat kerja nasional terhadap perguruan tinggi sepulau Jawa sebelum menolak keinginan PKI mendirikan angkatan kelima. Inilah dasarnya. Selanjutnya, jangan di kiri saya, kesenggol terus nanti. Ya, pihak keluarga menambahkan kalau itu adalah pakaian yang melekat dalam jenazah. Beliau kalau dinas menggunakan pakaian ini. Nah, inilah diambil dari rumah untuk melengkapinya. Foto pengangkatan jenazah Brigadir Jenderal Donald Isagus Panjaitan. Saat diangkat jenazahnya beliau mengenakan baju PD4. Setelah PD4 dilepaskan, ternyata beliau masih mengenakan celana tidur. Diketemukan cincin kawin, bolpen emas, proyektil peluru yang menembus baju rimba kenang-kenangan dari Rusia. Hasil visum dan riwayat singkatnya. Begitu juga dengan foto pengangkatan jenazah Mayor Jenderal S. Parman. Sebenarnya koleksi ini tidak ada hubungannya dengan kejadian di G13 PKI, tapi istri beliau kalau melihat radio Grandik ini selalu kebayang Pak Suparman itu mendengarkan radio ya dari luar negeri. Makanya untuk menghilangkan bayang-bayang itulah radionya dikumpulkan menjadi pakaian dengan pakaian bekas darah.
Saat pengangkatan jenazah tangannya tidak kelihatan karena jempol tangannya diikat dengan tali karung goni dilipat ke belakang. Diketemukan jam tangan proyektil peluru yang menembus tengkorak beliau. Sapu tangan, cincin, bolpoin, meteran, korek api, kaos kaki tinggal sebelah. Di saku celana belakang diketemukan rokok zaman dahulu dan tempat rokoknya. Dan di baju atas dompet serta catatan perwira serta ada obat ganteng. Nah, obat ganteng dari dulu sisir dan cermin. Ya, mereknya terserah. Nah, selanjutnya bajunya diketemukan 2 lubang sayatan celurit, gespernya putus. Ya, hasil videonya akan memperjelasnya. Begitu juga dengan pengangkatan jenazah terhadap Mayor Jenderal MT Haryono, sangat memilukan karena saat diangkat jenazahnya sudah membengkak. Ya, beliau diseret atau dibunuh di rumah dan diseret menuju ke mobil. Dari mobil diseret menuju ke tempat penyiksaan, dan dari tempat penyiksaan diseret saat dibuang ke dalam sumur, terendam dalam sumur selama 4 hari. Bekas penyeretan sudah membengkak. Ya, tinggal celana pendek yang melekat dalam tubuh, bajunya hilang dan lainnya. Ya, tinggal cincin kawin yang melekat dalam tubuh. Pihak keluarga menambahkan PDU-1 atau pakaian upacara khusus dari Kementerian Angkatan Darat. Selanjutnya foto pengangkatan jenazah Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani. Tahun 2020 saya berkesempatan mendampingi yang mengangkat jenazah, yaitu Pak CF Kondo dan Pak Sukimin. Saya menanyakan, kenapa perlakuan yang mengangkat jenazah terhadap Pak Yani kok berbeda? Maksudnya apa? Beliau waspada. Saya tanya, semua foto yang diangkat tidak ada ganjal. Kenapa Pak Yani lehernya ada ganjalan? Beliau menceritakan saat diangkat jenazahnya leher dan kepala Pak Yani sudah tidak menyatu. Makanya setiap ditaruh kepalanya gelempang. Biar kepalanya itu bisa tegak, dikasihlah ganjalan. Itu jawaban beliau. Ya, beliau mengatakan di lehernya itu ada bekas, ya, tapi di hasil visumnya tidak diceritakan perbedaan yang mengangkat jenazah dengan hasil visum itu. Ya, akhirnya tinggal celana tidur dan proyektil peluru yang menembus dada sebelah kanannya karena beliau ditembak dari belakang. Beliau tidak menggunakan cincin kawin karena beliau baru merencanakan mengadakan pernikahan emas atau merayakan hari jadi kawin. Beliau tidak tidur dari satu rumah. Bapak dengan anak-anak, rumahnya sekarang menjadi museum Sasmita Loka. Ibu menyendiri persiapan memasak-masak untuk ulang tahun pernikahan itu. Makanya beliau tidak satu rumah saat itu. Beliau di rumah sendiri. Kalau ini rumah dinas itu. Selanjutnya pengangkatan jenazah Mayor Jenderal R. Suprapto, matanya tinggal sebelah, penuh dengan luka sekujur tubuhnya. Ya, hasil visumnya tidak menceritakan luka-luka karena apa, penyiksaan dan lain tidak ada. Bahkan matanya sebelah itu kenapa juga nggak diterangkan. Itulah kontroversinya tentang kejadian Raden Suprapto Mayor Jenderal itu. Yang hitam-hitam darah yang mengering, yang coklat adalah darah yang basah terendam dalam sumur selama 4 hari. Setelah dicuci tinggal bekas-bekasnya itu. Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono, ya, kunci mortirnya ada di lantai 2 tadi. Kalau ini adalah duplikat. Saat diketemukan tinggal tulang dan bajunya. Ya, pakaiannya kita bawa ke Jakarta, tulang-tulangnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa. Sedangkan ini saksi hidup saat dia ditangkap masih muda, ya, menjaga rumah Grand House atau rumah dinas. Saat itu ada Laksamana dari Korea yang diundang oleh pemerintah dalam rangka memperingati hari jadi TNI ke-5 dan tidak jadi dilaksanakan karena ada G30 SPKI. Menggunakan peralatan yang ada di sini. Foto kedua saat beliau pensiun tahun 98, pangkatnya AKBP atau Letnan Kolonel. Beliau meninggal dunia Agustus tahun 2007 di Depok, Jawa Barat. Selanjutnya adalah peralatan untuk menyalurkan hobi. Ada yang hobi memancing, ya, memancing keributan atau merokok dan lain sebagainya. Ya, ini adalah hobi para jenderal saat sebelum dibunuh oleh orang-orang PKI. Pakaian, ya, pakaian yang dikenakan oleh Brigadir Polisi Karel Saswitubun. Jadi setelah diangkat menjadi pahlawan revolusi, pangkatnya dinaikkan 1 tingkat lebih tinggi dari pangkat semula, namanya pangkat Anumerta, mulai dari Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal Anumerta
R. Suprapto, Letnan Jenderal Anumerta MT Haryono, Letnan Jenderal Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal Anumerta DI Panjaitan, Mayor Jenderal Anumerta Sutoyo Siswomi Harjo, dan Kapten Anumerta Pier Andreas Tendean, itu yang dibunuh di Desa Lubang Buaya. Brigadir Jenderal Katamso dan Kolonel Anumerta Sugiono yang dibunuh di Yogyakarta, dan Aibda Polisi KS Tubun yang dibunuh di Jakarta Pusat. Itulah pangkat dari Anumerta Pusat. Itulah pangkat dari Anumerta dari pemerintah. Dan adik Irma Suryani tidak diangkat menjadi pahlawan walaupun dia ikut terbunuh dalam G30 SPKI. Ya, akhirnya beliau dikasih penghargaan oleh pemerintah dengan nama Perisai Kusuma Bangsa. Itulah milik adik Irma Suryani. Ya, nah ini adalah aqualung yang digunakan untuk masuk ke dalam sumur. Ada 3 dulu aqualung. 1 di Monumen Pancasila Sakti, 1 di Marinir Jakarta, dan 1 di Marinir Surabaya. Totalnya 3 aqualung buatan Uni Soviet. Sedangkan peralatan ini yang diketemukan di kamar tidur dari Letnan 1 Pier Andreas Tendean. Ya, sedangkan ini adalah ya foto sebelum menjadi ADC Pak Nasution, foto keluarga dan foto pengangkatan jenazah. Ya, serta hasil visumnya, serta ini adalah milik adik Irma Suryani. Kemarin sempat kita bawa ke Monas ya untuk nambahin pengalaman jalan-jalan dia. Ya, itu. Dengan demikian ini adalah akhir perjalanan saya mendampingi ya saudara dalam wisata sejarah. Mohon maaf dari 120 tinggal 20 ya. Itulah resikonya hujan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata, perilaku dan ucapan yang tidak sesuai. Itulah kebodohan saya. Ya, mudah-mudahan di sini ada manfaat yang bisa diambil alih ya. Selamat jalan, semoga sukses apa yang dicita-citakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.